A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah waftah lana futuhal arifina bik bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan dan meneruskan kajian tafsir kita di malam yang penuh berkah ini insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terbingkis kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa tunduk dan mengikuti jejak langkah beliau. Fa shalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat, demikian juga jamaah kaum muslimin dan muslimat, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidz Tarbiyah dan Dakwah Syekh Yusuf Al-Hasani, Beringin Jaya, Desa Beringin Jaya, Kabupaten Luwu Timur, Makassar, Sulawesi Selatan. Rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita dan kita akan membahas ayat yang ke-6. Demikian juga yang ke-7 dan seterusnya. Dua ayat, yaitu ayat ke-6 dan ke-7 ini adalah ayat yang menceritakan tentang karakteristik atau ciri-ciri orang kafir, sifat-sifat orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Terjemahan bebasnya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang sangat dahsyat, yang sangat berat. Di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang beberapa karakteristik atau sifat-sifat orang kafir yang dengan mengetahui sifat-sifat ini kita dengan sangat mudah untuk membandingkan dan mengetahui siapa di antara orang-orang kafir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tidak mendapatkan keselamatan baik di dunia demikian juga di akhirat. Dua ayat ini menceritakan tentang orang-orang kafir. Adapun 5 ayat sebelum ini menceritakan tentang sifat-sifat orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah 2 ayat yang bercerita tentang sifat-sifat orang kafir ini, pada 13 ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Mengapa Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman tidak menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebelum menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir, tujuannya agar perbandingan antara keimanan dan kekafiran itu jelas. Contohnya seperti ini. Ketika kita ingin membandingkan sesuatu atau dua hal, maka agar perbandingan ini
objektif dan mudah kita ambil benang merahnya, maka kita akan mendekatkan dua barang atau dua hal yang akan kita bandingkan, kita mendekatkan. Oleh karena itu, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang sifat orang-orang beriman pada 5 ayat pertama, dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir pada 2 ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan sifat-sifat orang beriman, sebelum menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, yang mana orang-orang munafik ini berada di antara iman dan kafir, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terlebih dahulu tentang sifat-sifat orang kafir agar dengan mudah kita mengetahui dan membandingkan antara sifat iman dan sifat kafir, sifat kekufuran. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala barulah menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, ternyata tidak cukup 1 atau 2 ayat saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya pada 13 ayat secara beruntun. Ya, ini menjelaskan bahwa ternyata sifat keburukan yang dimiliki oleh orang munafik itu perlu dijelaskan secara terperinci, dan memang untuk mengetahui sifat-sifat orang munafik ini lebih sukar dibandingkan untuk mengetahui orang-orang munafik ini lebih sukar dibandingkan untuk mengetahui secara pasti, ya, sifat-sifat orang kafir atau orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itu jelas memusuhi kita, jelas mengakui bahwa mereka bukan dari golongan kita. Adapun orang munafik, ya, dia mengaku sebagai golongan kita, mungkin hidup berdampingan dengan kita, kelihatannya akrab dengan kita, kelihatannya hormat kepada kita, akan tetapi ternyata di dalam hati mereka penuh dengan kebusukan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kefasikan, penuh dengan kesyirikan, dan pada akhirnya mereka akan senantiasa mencari-cari peluang untuk menghancurkan kita dari dalam. Oke, kita akan mulai baca. Yang pertama kita akan membaca tentang beberapa penjelasan terkait dengan bahasa pada 2 ayat ini. Al-mufradatul lughawiyah, kosakata. Dalam istilah bahasa Indonesia, kosakata. Ya, maksudnya penjelasan tentang beberapa kata yang ada dalam 2 ayat ini. Al-kufru satru syai'i wa taqtiyatuhu. Pengertian dari kafir atau kufur adalah menutupi sesuatu, ya, menutupi dan membungkus sesuatu. Jadi ketika ada sesuatu yang disembunyikan, yang ditutup dan dibungkus, secara bahasa itu adalah kafir, membungkus sesuatu. Misalnya ada orang yang sedang membungkus nasi misalnya. Secara bahasa seseorang itu sedang melakukan kekafiran karena membungkus nasi. Jadi secara bahasa kafir itu adalah membungkus atau menutupi atau menyembunyikan. Itu secara bahasa. Ya, secara bahasa seperti itu. Al-kufru satru syai'i wa taghtiyatuh. Ya. Pengertian kafir secara bahasa adalah menutupi, ya, menyembunyikan sesuatu dan juga membungkusnya. Ya. Itu pengertian secara bahasa. Wa man kafara faqad ghattal haqiqata wa satara ni'amallahi alaihi. Dan barang siapa yang telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari atau menyembunyikan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengakuinya, maka sungguh dia telah menutupi dan menyembunyikan hakikat kebenaran, wa satara ni'amallahi alaih, dan juga telah menyembunyikan berbagai macam jenis nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Dan istilah kafir dalam Al-Qur'an itu mempunyai 2 pengertian. Yang pertama,
mempunyai pengertian atau memberikan pengertian bahwa seorang yang kafir itu adalah seorang yang mengingkari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kufur nikmat, yaitu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat itu kepada dirinya, maka itu juga dianggap sebagai seorang yang telah kafir atau kufur. Akan tetapi maksud dari kufur yang kedua ini adalah kufur nikmat. Berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man lam yu'min bil Qur'ani fahuwa kafir, dan barang siapa yang setiap orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an sebagai kalamullah, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, sebagai pedoman hidup, sebagai kitab suci, maka berarti dia telah kafir. Mengingkari dan menyembunyikan kebenaran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kata para ulama, walaupun seseorang hanya mengingkari satu ayat saja, apatah lagi seluruh isi kandungan Al-Qur'an, maka sudah cukup alasan bagi seseorang untuk dianggap kafir. Walaupun hanya satu ayat. Bahkan ada juga yang mengatakan walaupun satu kata. Kalau memang jelas itu adalah salah satu kata yang ada dalam Al-Quran, maka dan dia mengingkari bahwa itu adalah merupakan bagian dari Al-Quran, maka itu boleh menyebabkan seorang keluar atau menjadi orang yang kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya kata beliau, a'anzarutahum al-inzaru al-i'lamu ma'at takhwif. A'anzarutahum. Mohon maaf. Inzar artinya mengumumkan sesuatu atau memberi informasi kepada orang lain yang disertai dengan ancaman. Al-inzar, a'anzarutahum. Selanjutnya khatamallah. Arti dari khatamallah adalah taba'allahu 'alaiha bil khatam. Bil khatim, Kalau khatam artinya cincin. Bil khatam di sini cincin atau stempel. Khatam mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama cincin atau stempel. Kalau istilah dalam bahasa Melayu itu cop. Kalau kita baca khatim, artinya yang mengakhiri. Sebagai seorang yang terakhir, sebagai seorang nabi yang terakhir. Misalnya khatamir rusul. Kalau khatam artinya cincin atau stempel. Taba'allahu 'alaiha, Allah Subhanahu wa taala telah menstempel atau telah menutup hati mereka dengan khatam, dengan label. Istilah kita label. Seakan-akan orang kafir ini hati mereka telah diberikan label dan segel. Label dan segel. Itu istilah kita. Kita menggunakan istilah itu. Label bahwa dia kafir dan setelah itu disegel. Nanti akan dijelaskan pada kalimat berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim ay taba'allahu 'alaiha bil khatami. Wal muradu ughliqat qulubuhum. Yang dimaksud dari menutup atau menstempel hati artinya adalah menutupi, mengunci. Ughliqat. Fala yadkhuluha imanun wala nurun. Imanun wa nur, sehingga iman dan cahaya hidayah tidak mampu untuk menembus masuk ke dalam hatinya. Bagaikan minuman yang ada di botol, setelah diberikan label jenis minuman tersebut, setelah itu disegel di atas kepalanya. Kepala botol itu ditutup dan disegel. Gishawatun ghita'un wasatrun. Gishawa itu pengertiannya adalah ghita', penutup. Kalau khatam artinya stempel, gishawa itu artinya penutup atau pembungkus. Wasatrun, dan penghalang, satr. Wal maqsudu at-ta'ami 'anil nazari ila ayatillah. Yang dimaksud di sini adalah
at-ta'ami. Ta'ami itu maksudnya acuh tak acuh. Ya, maksudnya dibuat buta lah ta'ami. Ya, dibuat buta mata hati mereka. Maksudnya dihilangkan kemampuan hati itu untuk memahami ayat suci Al-Quran. Walaupun telinga mereka mendengar, akan tetapi hati mereka tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami kandungan dan isi dari ayat suci Al-Quran. Ya. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang al-munasabatu wa sababun nuzul. أتبع الله تعالى هذه الآية بعد بيان أحوال المؤمنين لأقد مقارنة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر لأن الكفر ضد الإيمان والمؤمنون ناجون والكافرون هالكون خالدون في نار جهنم. Al-munasabah. Munasabah artinya korelasi, hubungan antara 5 ayat sebelum ini dengan 2 ayat yang sedang kita baca saat ini. Kata beliau adalah hubungan yang menjelaskan tentang lawanan dari keimanan. Lawanan dari keimanan. Ya, itu munasabahnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat orang yang beriman, maka agar 5 ayat sebelum itu mempunyai hubungan dengan 2 ayat setelahnya, maka Allah Subhanahu wa taala pada 2 ayat setelah itu menjelaskan dan merincikan tentang sifat-sifat orang kafir. Agar dengan adanya korelasi ini sangat jelas perbedaan antara sifat-sifat orang beriman dan sifat-sifat orang kafir. Karena kata beliau li'annal kufra diddul iman, karena sesungguhnya kekufuran itu merupakan lawanan atau kebalikan dari iman. Wal mu'minuna najun, dan orang-orang yang beriman akan mendapatkan keselamatan baik di dunia demikian juga di akhirat. Wal kuffaru halikuna khaliduna fi nari jahannam. Adapun orang-orang kafir, ya dia akan binasa. Kebinasaan mereka di dunia ini dengan ditutupnya mata hati mereka dari memahami ayat suci Al-Quran, dan juga ditutupnya hati mereka sehingga tidak bisa menerima cahaya iman. Ya. Dan di akhirat nanti mereka akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Wa sababun nuzuli fi ashahhir riwayat ma akhrajahu at-Tabari an Ibnu Abbasin wal Kalbi anna hataini al-ayataini nazalata fi ru'asa'il yahudi minhum Huyai ibn Akhtab wa Ka'bun ibn al-Ashraf wa nudhara'uhuma. Adapun berkaitan dengan sebab turun atau histori turunnya ayat ini, 2 ayat ini, latar belakang istilahnya ya, sababun nuzul itu artinya latar belakang. Turunnya 2 ayat ini sesuai dengan riwayat yang paling sahih, yang paling kuat, seperti yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau tentunya, melalui jalur Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, demikian juga Sayyidina Al-Kalbi. Sesungguhnya 2 ayat ini turun menjelaskan tentang para pemimpin orang-orang Yahudi. Ya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, yang memang nyata-nyata kafir, yang memang nyata-nyata tidak beriman kepada Allah, tidak mempercayai baginda Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul, walaupun mereka mengetahui bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah nabi yang telah dijanjikan dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekafiran mereka. Di antara mereka adalah Huyai ibn al-Akhtab, ya, Ibn Akhtab namanya, Huyai ibn Akhtab. Demikian juga ya, Ka'ab ibn al-Ashraf.
Demikian juga para pemimpin Yahudi yang lainnya. Orang-orang Yahudi ini sangat mengetahui dan sangat memahami tentang ciri-ciri dan karakteristik Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam kitab mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara terang benderang dalam Al-Qur'an tentang pengetahuan mereka terhadap tanda-tanda kenabian dan kerasulan yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat dalam Al-Qur'an yang berada pada suratul Baqarah juz yang kedua, halaman yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, yaitu orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, sangat mengetahui tentang sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda dan ciri-ciri, demikian juga dari akhlak dan budi pekerti beliau yang sangat luar biasa, ya memang sesuai dengan apa yang telah diceritakan dalam kitab-kitab mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui dan mengenali sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul seperti pengetahuan mereka tentang anak-anak mereka sendiri. Maksudnya mereka itu mengetahui baginda Rasulullah seperti mereka mengetahui ya, bahwa anak-anak mereka itu adalah darah daging mereka. Ya, luar biasa. Kita kan apabila kita punya anak, dia sedang menangis walaupun mungkin dari kejauhan melalui mikrofon atau melalui rekaman misalnya, ya, diperdengarkan kepada kita dengan sangat mudah dan sangat gampang untuk mengenali bahwa itu adalah suara anak kita. Atau misalnya kita melihat ya, anak kita sedang melintas atau sedang berlalu di hadapan kita, ya, dalam keadaan ya, cahaya yang agak remang-remang, maka dengan sangat gampang kita memastikan bahwa itu adalah darah daging kita, anak kita. Demikian juga kita melihat anak kita dari belakang atau sebatas melihat telinganya atau sebatas melihat hidungnya atau matanya, dengan sangat gampang dan mudah kita mengenali bahwa dia adalah anak kita. Demikian juga ahli kitab di zaman baginda Rasulullah SAW, sama ada atau baik dalam bahasa Melayu ya, saya campur-campur, sama ada dari golongan orang-orang Yahudi, demikian juga dari golongan orang-orang Nasrani. Ketika mereka melihat baginda Rasulullah SAW dari kejauhan, mereka telah mengenal ya, dan memastikan bahwa itulah Nabi akhir zaman yang dijanjikan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi mereka tidak mau beriman, tidak mau mengikuti baginda Rasulullah SAW kecuali orang-orang yang memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengikut baginda Rasulullah SAW. Mengapa mereka tidak mau beriman dan mengingkari kenabian baginda Rasulullah? Karena disebabkan sifat hasad yang ada dalam diri mereka. Terutama orang-orang Yahudi yang sangat hasad, ya, dengki kepada baginda Rasulullah SAW, karena mereka menginginkan dan meyakini bahwa Nabi akhir zaman itu hanya boleh, hanya layak, hanya pantas dan layak itu sama ya. Kalau dalam bahasa Melayu itu layak, kalau dalam bahasa Indonesia pantas. Yang pantas menjadi Nabi akhir zaman adalah dari orang Yahudi. Demikian juga orang Nasrani mengakui seperti itu. Sehingga ketika baginda Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dari rahim ya, seorang Arab, ya, rahim ya, penduduk orang Arab, bukan dari orang-orang Yahudi, demikian juga dari Nasrani, bukan dari bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa yang lain, maka disitulah sifat hasad dan dengki, iri yang terpendam dalam jiwa mereka itu keluar, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang sifat-sifat mereka itu. Nah, kita mengetahui bahwa orang-orang kafir ini baik dari golongan Yahudi dan Nasrani memang sudah nyata-nyata mengakui kekafiran mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua ayat ini. Ya.
Dua ayat ini menjelaskan kepada baginda Rasulullah SAW yang mencoba berusaha untuk mengajak orang-orang kafir tersebut, diantaranya adalah Huyai ibnu Akhtab, demikian juga Ka'ab bin Ashraf, demikian juga para pemimpin orang-orang Yahudi yang lainnya untuk masuk Islam dengan susah payah, berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sebagai tanda bahwa memang baginda Rasulullah SAW sangat menginginkan mereka selamat, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat dengan cara masuk Islam. Akan tetapi setelah baginda Rasulullah SAW mencoba untuk membujuk mereka, mengajak mereka, demikian juga memberikan nasihat kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan baginda Rasulullah SAW bahwa mereka memang adalah orang-orang yang telah ditetapkan sebagai orang-orang kafir yang tidak akan mungkin mampu nasihat dan ajakan baginda Rasulullah SAW itu menembus masuk ke dalam jiwa dan hati mereka sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tafsir wal bayan. Ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tafsir dan penjelasannya. Innal ladzina kafaru wa jahadu bi ayatillahi wa kadzabu bil Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mendustakan Al-Qur'an. Wa bisaina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demikian juga mendustakan kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yastawi indahumul inzaru wa adamuh. Maka di sisi mereka ya, diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan itu sama saja, karena hati mereka telah dikunci, hati mereka telah disegel, hati mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tata'assaru qulubuhum bih. Maka itu menyebabkan hati mereka tidak akan mampu untuk tersentuh oleh peringatan tersebut. Hati mereka tidak mampu mendengarkan dengan hati mereka. Hati mereka tidak mampu untuk membuka, untuk terbuka agar cahaya hidayah dan nasihat itu masuk ke dalam hati mereka, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan mereka-mereka itu sebagai orang yang kafir selama-lamanya. Li'annaha mughaffalatun la yasulu ilaiha nurul ilahi. Mengapa hati mereka itu tidak mampu menerima hidayah, ajakan, demikian juga peringatan yang datang dari baginda Rasulullah SAW, karena memang hati mereka telah tertutup rapat. Sehingga cahaya ilahi atau nur ilahi itu tidak mampu masuk ke dalam hati mereka. Allahu Akbar. Wala yusyriku fiha imanun, demikian juga cahaya iman tidak mampu untuk merebak masuk ke dalam hati mereka. Bisababi ta'amihim 'anil haqqi wa ayatih, disebabkan karena mereka tidak mau mengindahkan, atau disebabkan karena mereka menganggap remeh, mengentengkan atau merendahkan kebenaran dari ayat-ayat suci Al-Quran atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fala yanfuzu ilaiha atharul hidayati wal mau'izah, sehingga kesan atau dampak dari cahaya iman, dari cahaya hidayah dan nasihat itu tidak mampu menembus masuk ke dalam hati-hati mereka. Wali annahum attalu wasailal ma'rifati wan nazari wat tafkiri, dan sebab selanjutnya adalah karena mereka telah merusakkan, menonaktifkan. Attalu artinya menonaktifkan atau merusakkan. Wasailal ma'rifah yaitu wasilah-wasilah perantara-perantara untuk masuknya pengetahuan, wan nazari demikian juga perenungan, wat tafkiri dan pemikiran, ya. Wa i'malal sam'i wal basar, dan mereka juga telah merusakkan fungsi dari telinga dan mata mereka.
fa asbahu yarawna al-haqqa fala yattabi'una. Sehingga mereka mampu melihat, ya. Wa i'malus sam'i wal basar, mereka juga sebenarnya mata dan telinga dan mata mereka itu aktif, sehat, akan tetapi hati yang rusak. Ya. Fa asbahu yarawna al-haqqa fala yattabi'una. Sehingga mereka mampu mendengar dengan telinga mereka, mampu melihat dengan mata kepala mereka tentang kebenaran, akan tetapi mereka tidak mampu untuk mengikutinya. Karena untuk mengikuti suatu kebenaran, seseorang itu harus mempunyai kekuatan dari dalam jiwa. Bukan sebatas mengetahui bahwa itu adalah suatu kebenaran, akan tetapi kebenaran itu akan mampu diikuti dan mampu ditunaikan hak-haknya apabila ada dorongan kekuatan dari hati kita atau hati seseorang untuk mampu mengikuti dan melakukan apa yang menjadi tuntutan dari kebenaran tersebut. Wa yasma'unahu fala ya'aunahu. Mereka mendengar, akan tetapi mereka tidak mampu memahami. Mereka mendengar bacaan Al-Quran, akan tetapi mereka tidak mampu mendengar, tidak mampu memahaminya. Fakana jazaohum 'adzaban 'aziman syadidan la yanqati. Maka sebagai balasan bagi mereka di akhirat nanti adalah azab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat, la yanqati, yang tidak berpenghujung. Allahu Akbar. Orang-orang kafir seperti itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratun Nisa juz yang kelima tentang keadaan orang-orang kafir di akhirat nanti ketika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari Allah sebagai Tuhan, demikian juga mengingkari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga mengingkari kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita tentang azab mereka di akhirat nanti dalam Al-Quran memang sangat mengerikan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina saufa nuslihim nara." Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan juga orang-orang yang senantiasa mengingkari kebenaran ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, saufa nuslihim nara, kami akan sungkurkan mereka, kami akan masukkan ke dalam neraka. Apa yang terjadi di neraka itu? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Apabila kulit-kulit dan tubuh mereka telah hancur, lebur, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali mereka dengan tubuh dan kulit yang baru dan kembali akan dibakar. Setelah hancur dikembalikan lagi sampai waktu yang tidak berpenghujung. Mohon maaf saya campur-campur bahasa ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya, karena azab akhirat, ya, azab neraka ini bagi orang-orang kafir memang tidak berpenghujung, tidak ada habis-habisnya. Allahu Akbar. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang telah mendapatkan karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita. Rajin-rajinlah kita bersyukur dengan cara menjaga hidayah tersebut dengan menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengisi hidup kita dengan ibadah, ya, dan amal soleh, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara hidayah dan iman yang telah dihadiahkan kepada kita. Kita harus bersyukur, Allah, betapa besarnya karunia Allah, betapa banyaknya hutang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang telah dihadiahkan kepada kita, yang telah dianugerahkan kepada kita. Allahu Akbar. Dan kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah agar kita meninggal dunia dalam membawa iman, agar kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siksa neraka. Nauzubillah. Bercerita tentang neraka ini saya tidak cukup mampu untuk menjelaskannya secara rinci atau terperinci karena memang sangat mengerikan. Ya. Ada yang ditusuk dari ubun-ubun sampai, mohon maaf,
sampai ke bawah, ya, duburnya, ya, menggunakan paku yang terbuat Allah. Banyak sekali lah. Ada yang potong lidahnya, ada yang dicincang. Ya. Demikian juga ada yang dilahap oleh ular. Setelah mereka hancur, dikunyah, dimasukkan ke dalam perut ular yang terbuat dari api neraka. Mereka hancur, lebur, dihidupkan kembali, dikasih kembali, diberikan kembali tubuh yang sempurna. Setelah itu disiksa lagi. Allah, ngeri sekali lah. Salim ya Rabb. Moga-moga kita semuanya umat baginda Rasulullah SAW ini mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan pengampunan serta syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan kita berdoa semoga kita masuk surga bighairi hisab, tanpa azab sedikit pun. Allahumma amin. Itulah harapan kita. Allahu akbar. Bisababi takdzibihim biayatillahi ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan azab yang sangat pedih, azab yang sangat dahsyat, yang tidak berpenghujung? Satu di antaranya adalah disebabkan karena pengingkaran mereka terhadap kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya fiqhul haya wal awil ahkam. Beliau akan menjelaskan tentang pelajaran dari ayat ini berkaitan dengan kehidupan kita. Pelajaran untuk kehidupan kita. Fi hatainil ayataini tasliyatun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam an takdzibi qaumihi lahu. Fala tahassura alaihim wala tama'a fi imanihim wala lauma alaihi fihim. Dan dua ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hiburan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pengingkaran, ya, kaum beliau, ya, orang-orang kafir pada saat itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menghibur hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha untuk mengajak orang-orang kafir ini masuk Islam, membujuk mereka, menasihati mereka, memotivasi mereka agar segera masuk Islam. Dan ternyata mereka tidak mampu mendengar dan tidak mampu menerima ajakan tersebut. Agar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap semangat dan tetap bahagia, gembira, maka baginda Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku Muhammad, kamu jangan patah hati, kamu jangan merasa kecewa, kamu jangan merasa putus asa, jangan merasa kurang semangat setelah mereka kamu berikan peringatan, setelah mereka kamu berikan nasihat dan mereka belum lagi beriman. Ya, sangat wajar karena memang mereka itu adalah golongan orang-orang yang telah aku tetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang kafir yang akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa kecewa, demikian juga tidak merasa sia-sia usaha yang telah beliau lakukan, karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan ganjaran dan balasan yang setimpal kepada usaha yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tahassur alaihim. Oleh karena itu tidak perlu ada penyesalan dan keputusasaan tentang nasib mereka yang tidak mau menerima dan mendengarkan nasihat baginda Rasulullah. Wala tama'a fi imanihim, dan tidak perlu terlalu berharap banyak kepada mereka agar mereka bisa masuk Islam, karena memang mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan-golongan orang yang mati dalam keadaan kafir dan ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala lauma alaihi fihim, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan celaan, ya, atas kekafiran orang-orang yang telah diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti disebabkan karena kekafiran mereka. Mengapa demikian? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan usaha dan terus mencoba untuk mengajak mereka dan telah menyampaikan risalah
ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan saja. Adapun masalah kewenangan untuk memberikan hidayah dan taufik itu hanya merupakan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Wal khatmu 'alal qulubi bima'na 'adami wa'yil haqq. Dan stempel atau stem yang ada dalam hati-hati mereka menggunakan ala ya. Ala itu seperti yang pernah saya gambarkan kepada para jamaah. Jadi kita ketahui bahwa stem atau stempel di sini menggunakan ala, tidak menggunakan fi. Perbedaannya seperti ini. Ya, kalau stempel itu atau segel, stempel penutup atau segel itu menggunakan fi, ya, dalam bahasa Arab menggunakan fi, berarti stempel dan segel itu masih ada harapan akan bisa terbuka. Karena stempel dan segel itu berada di dalam menggunakan fi. Akan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa penutup itu ya diceritakan oleh Allah dalam menggunakan kata ala. Ala itu lil isti'la. Maksudnya hati seseorang yang telah kafir, hati orang-orang kafir ya, itu bukan hanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala saja sehingga mereka tidak mampu untuk menerima hidayah, akan tetapi setelah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata penutup itu mempunyai daya, mempunyai berat yang sangat berat sehingga menekan ya hati yang telah ditutup itu dengan beban dari penutup yang menutupi hati itu. Oleh karena itu menggunakan ala. Ala itu maksudnya lil isti'la. Istilah artinya membebani. Berada di atas dan membebani. Berarti selain hati itu tertutup dan terkunci, ternyata kunci dan penutupnya pun mempunyai beban yang sangat berat sehingga menambah ya penutup itu semakin menutup sejadi-jadinya ya, hati yang sedang ditutup tersebut. Yaitu hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan memang tidak ada harapan. Ya, mereka boleh beriman karena hati mereka telah dikunci, telah ditutup dan juga telah dibebani oleh penutup itu sendiri. Ya. Wal khatmu 'alal qulubi bima'na 'adami wa'yil haqq. Dan pengertian dari penutup yang ada dalam hati-hati mereka adalah adamu wa'yil haqqi. Mereka tidak mampu memahami kebenaran. Jadi jangan kita pahami bahwa penutup hati itu ibarat ibarat sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata, tidak. Yang menutupi hati mereka itu bukan batu, demikian juga bukan benda-benda yang bisa dilihat oleh mata. Akan tetapi yang dimaksud di situ adalah ketidakmampuan mereka untuk memahami kebenaran. Ya. Wa ilqa'ul ghisyawati 'alal masami'i wal absar bima'na 'adami fahmihim lil Qur'ani idza tuliya 'alaihim. Dan yang dimaksud dengan menutup ya, atau penutup yang berada di telinga-telinga dan mata-mata mereka, memberikan pengertian bahwa mereka tidak akan mungkin mampu untuk memahami isi kandungan Al-Quran walaupun Al-Quran itu dibacakan kepada mereka. Ya, walaupun kita baca 1000 kali, mereka dengar tapi mereka tidak mampu memahami dengan baik. Bukan karena mereka bodoh, tidak. Akan tetapi memang hati mereka telah ditutup oleh Allah, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu memahami kandungan dan pesan-pesan dari ayat suci Al-Quran. Au bima'na adami nadharihim fi makhluqatillah, atau memberikan pengertian bahwa mereka tidak mampu untuk melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan mengambil hikmah dan pengajaran dari makhluk-makhluk yang mereka sedang lihat tersebut. Au bima'na annahum du'u ila wahdaniyatillahi falam yu'minu, atau memberikan pengertian bahwa mereka telah diajak untuk
beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tetap tidak beriman. Wa kullu dzalika innama kana bisababi kufrihim wa juhudihim, dan semua itu terjadi disebabkan karena kekufuran dan keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terhadap kebenaran risalah baginda Rasulullah, dan juga terhadap ayat-ayat suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. La bisababi fil Qur'ani au taqsirun min sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au ahadun ba'dahu fi hidayatihim. Dan sebabnya bukan berasal dari Al-Quran. Al-Quran tidak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah mereka. Ya. Demikian juga bukan disebabkan karena baginda Rasulullah SAW belum menyampaikan risalah itu dengan benar dan belum berusaha untuk mengajak mereka kepada keimanan. Akan tetapi memang yang bermasalah itu pada diri mereka sendiri. Fahumul mutasabbibuna likulli dzalik. Merekalah yang menjadi sebab. Maksudnya sebab itu berada pada diri mereka sendiri. Al-mu'riduna an istikhdami wasaitil ma'rifati salimati fi i'tiqadil haqqi wal 'amali bih. Dan merekalah yang berpaling dari menggunakan fasilitas untuk memahami kebenaran yang baik, fi i'tiqadil haqqi wal 'amali bih, untuk mengimani atau meyakini tentang kebenaran dan mengamalkannya. Maknanya mereka sendirilah yang sengaja untuk Allahu Akbar, untuk menutup diri dari kebenaran. Jadi kesalahan itu dinisbahkan kepada mereka, bukan dinisbahkan kepada Al-Quran. Demikian juga bukan dinisbahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Fadalla ta'birul khatmi wat taba'i 'ala al-qulubi wal asma'i wal absari 'ala tamakkunil kufri wa haula'il mausufun. Ala tamakkunil kufri fi qulubihim. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hati mereka telah distempel, telah ditutup, demikian juga telah disegel. Ya, demikian juga telinga dan mata mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud telinga dan mata ini maksudnya telinga dan mata hati. Ini menjelaskan bahwa mereka akan senantiasa berada dalam kekafiran. Maksudnya mereka telah dikekalkan oleh Allah sebagai orang-orang yang kafir selama-lamanya. Hatta faqadul ad-da'awa hatta faqadu dawa'i wal asbab allati turshiduhum ila an-nazari wat tafakkuri fi adillatil imani wa mahasini. Sehingga mereka kehilangan alat dan sebab yang bisa memberikan pengajaran dan hidayah kepada mereka ketika meneliti, ketika memikirkan tentang dalil-dalil keimanan dan keindahan-keindahan iman tersebut. Wa asbahu fi hayatin aw 'adatin ta'laful juhuda wal isyan. Sehingga mereka berada dalam keadaan dan tradisi, kebiasaan mengingkari kebenaran dan juga senantiasa tenggelam dalam maksiat. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menutupi hati mereka, menyegel hati mereka, membungkus hati mereka, dan mata serta telinga serta penglihatan hati mereka telah dirusakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah didisfungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu hati mereka akan cenderung kepada kegelapan. Ya, cenderung kepada kegelapan, maksiat, demikian juga cenderung kepada hal-hal yang memang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Nah, itulah beberapa penafsiran yang disebutkan oleh Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir beliau. Dan itu merupakan penjelasan yang saya nukil
tidak semua isi kitab ini, akan tetapi saya hanya lompat-lompat mengambil separuh, karena untuk membaca seluruh penjelasan beliau dalam tafsir ini memang sangat panjang. Nah, itulah penjelasan singkat dari beliau, dan insya Allah kita akan kembali ke ayat, dua ayat yaitu 6 dan 7, dan insya Allah saya akan menafsirkan dengan penafsiran secara umum yang saya ambil dan saya sadur dari beberapa kitab tafsir. Demikian juga dari apa yang kami fahami dari hasil talaki kepada para ulama, demikian juga dari guru-guru mulia kami. Bi'aunillah insyaallah. Ya, saya akan mencoba menafsirkan ayat 6 dan 7 dari suratul Baqarah ini yang sedang menjelaskan tentang sifat orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang telah kafir. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu memberikan peringatan atau tidak memberikan peringatan, ya mereka tidak akan selama-lamanya tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan penegasan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang telah ditetapkan menjadi orang kafir selama-lamanya. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita jangan berputus asa, jangan sakit hati, jangan merasa kecewa ketika kita telah berusaha untuk mendakwakan atau menyampaikan risalah Islamiyah kepada sahabat-sahabat kita yang tidak tergolong sebagai umat Islam, dan ternyata mereka masih mengabaikan dan tidak menerima apa yang kita ajakkan kepada mereka, karena memang mungkin mereka tergolong sebagai orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebagai orang-orang yang memang ditakdirkan selama-lamanya menjadi orang kafir. Ada beberapa contoh yang kita lihat dalam kehidupan nyata kita. Ada beberapa kawan yang saya kenal, dia telah masuk Islam, akan tetapi keluarganya belum masuk Islam, ibu dan ayahnya belum masuk Islam. Dia berusaha setiap hari membujuk, demikian juga menasehati, menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran, dan berharap agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenyataannya, walaupun telah berpuluh-puluh tahun, puluhan tahun, dia mencoba untuk mengajak, menasehati, demikian juga menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran Islam, tetapi mereka belum mampu untuk membuka hati menerima ajakan tersebut. Maka apabila hal itu terjadi, perkara itu terjadi pada diri seseorang, maka dia tidak perlu sakit hati, dia tidak perlu kecewa, dia tidak perlu putus asa, karena Allah lah yang maha pemegang hak untuk memberikan hidayah kepada seorang hamba, kepada siapapun yang dikehendaki dan diinginkannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Engkau tidak akan mampu dan tidak akan pernah bisa untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai, karena memang kewenangan untuk memberikan hidayah itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu putus asa, karena itu telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan ujian bagi diri kita, ujian pada diri kita. Ya. Karena terkadang setelah kita menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah kepada orang-orang kafir, dan ternyata mereka tidak merespon dengan baik, terkadang kita merasa sakit hati dan merasa kecewa. Ketika kita merasa sakit hati dan kecewa, itu menandakan bahwa dalam menyampaikan risalah atau mengajak orang lain untuk masuk Islam, hati kita belum ikhlas dalam melakukannya, belum ikhlas. Karena seorang yang ikhlas dalam melakukan suatu ibadah, baik itu berupa ajakan kepada orang kafir agar boleh masuk Islam, dan ternyata dia tidak merespon dengan baik, maka orang yang ikhlas dalam melakukan amal, dia tidak akan pernah kecewa dengan penolakan tersebut. Dia tidak akan pernah sakit hati dengan penolakan tersebut. Dan ini bukan hanya terjadi pada gerak dakwah atau aktivitas dakwah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, akan tetapi juga terjadi pada aktivitas keseharian kita dalam kehidupan ini. Misalnya
Misalnya, ini kan ujian kesabaran dan keikhlasan kan. Misalnya kita sebagai seorang guru, kita berharap agar seluruh anak didik kita, seluruh murid-murid kita itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Dan itu adalah sesuatu yang memang ada dalam hati seorang guru yang memang mempunyai jiwa pendidik. Dia berharap agar seluruh anak didiknya, seluruh murid-muridnya itu bisa memahami apa yang dia sampaikan. Nah, ketika murid-murid tersebut tidak memahami apa yang disampaikan, dan seorang guru tersebut pun juga telah berusaha sekuat tenaganya sesuai dengan kemampuannya untuk menyampaikan dengan berbagai macam cara dan dengan berbagai macam jalan agar murid tersebut bisa paham dan menerima apa yang dia sampaikan, dan ternyata murid itu belum mampu untuk menerimanya, dan itu menyebabkan dia kecewa dan sakit hati. Itu menandakan bahwa dia tidak ikhlas dalam melakukan tugasnya sebagai seorang guru untuk mengajar kepada murid-muridnya. Dia belum paham tentang hakikat ibadah yang sebenarnya. Kan biasa kita seperti itu kan? Kita berbaik kepada tetangga kita, berbuat baik kepada tetangga kita, akan tetapi ternyata tetangga kita itu terkadang ya cuek-cuek aja. Cuai lah dalam bahasa Melayu, dalam istilah bahasa Melayu itu cuai. Tidak menghiraukan apa yang kita nasihatkan kepadanya, atau mungkin malah membalas kebaikan kita dengan keburukan. Apabila kita kecewa atau hati kita berubah misalnya, yang sebelum itu kita berbuat baik kepadanya, akan tetapi karena disebabkan dia membalas kebaikan kita dengan keburukan, lalu kita berhenti berbuat baik kepadanya atau kita membalasnya dengan keburukan, itu sebagai tanda yang sangat konkret, yang sangat jelas bahwa kita tidak ikhlas. Kita tidak ikhlas dalam melakukan kebaikan tersebut. Adapun orang yang ikhlas setelah melakukan kebaikan, ya dia tidak akan pernah peduli dengan penilaian orang lain. Dia tidak akan pernah peduli dengan respon orang lain. Dia tidak akan pernah peduli dengan balasan orang lain kepada dirinya setelah melakukan kebaikan tersebut. Nah, inilah pelajaran yang perlu kita camkan baik-baik, perlu kita masukkan baik-baik ke dalam hati kita, sehingga kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang rugi setelah kita melakukan kebaikan, akan tetapi mungkin kebaikan itu belum sepenuhnya diterima dan direspon baik oleh orang lain. Jangan sampai hati kita kecewa dan putus asa, karena kecewa dan putus asa itulah yang akan menyebabkan amal ibadah yang kita lakukan itu akan hancur dan lebur. Hancur dan lebur. Yang menyebabkan di akhirat nanti kita akan menjadi dan tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oke. Ayat yang ketujuh, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Mengapa mereka tidak mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun telah diberikan peringatan, telah dinasihati oleh baginda Rasulullah, telah ditakut-takuti, diancam dengan siksa api neraka dan siksa Allah Subhanahu wa taala? Disebabkan karena khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala telah menutupi hati mereka, mengunci mati. Khatam artinya mengunci mati hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, demikian juga pendengaran mereka. Allah Subhanahu wa taala telah kunci mati. Wa ala absarihim ghishawah. Dan juga pada penglihatan mereka ada tutupan. Maksudnya ditutup. Bukan mata ini ya, tapi mata hati. Walahum adzabun azim, dan pada akhirnya mereka akan merasakan betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, berhadapan dengan orang-orang kafir ini dengan hati yang adem lah, hati yang sejuk. Tak payahlah kita nak memaksa sangat orang lain yang masuk Islam. Kita sampaikan aja lah. Kita ajak aja orang lain, kita sampaikan risalah Islamiyah ini dengan baik, dengan sopan, dengan niat yang baik, dan juga kita niatkan sebagai ibadah. Adapun dia orang nak respon ke tak respon, atau mungkin dia orang balas dengan cacian, makian, hinaan, kutukan,
Tak perlulah kita merasa kecewa. Seperti itu. Ya. Para sahabat sekalian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. 2 ayat dari suratul Baqarah yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir, demikian juga sifat-sifat orang kafir, dan juga menjelaskan tentang azab dan siksaan yang diterima oleh orang-orang kafir tersebut di akhirat nanti. Dan insya Allah setelah ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang tanda-tanda atau sifat-sifat atau karakteristik orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik ini merupakan golongan yang ada di antara golongan orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Dan berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam beberapa ayat. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ayat ya. Dalam 12 ayat insya Allah. Sekian, mohon maaf atas kesilapan dan kekeliruan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita dunia dan akhirat, dan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.